Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau telah mempertemukan kami tempat ini, Bapa. Biarlah Bapa, sebenarnya kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menyerahkan hati-Mu Bapa, dan setiap penyembahan kami itu meninggikan nama-Mu Tuhan. Setiap bungkus dengan darah-Mu suci Bapa. Setiap apapun yang kami lakukan di depan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah bersyukur Bapa. Amin. Mari kita angkat sebuah pujian, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti benarku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu.
yang baik, terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita ingin memuji Tuhan lebih lagi. Kita angkat pujian Ku Menang. Kita menang atas rasa sakit kita menang dari rasa masalah kita percaya bahwa Tuhan sanggup membuat kita menang dalam menghadapi permasalahan. Mari kita angkat pujian Ku Menang. Masih siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi?
Mari kita angkat pujian yang berharga. Kesaksian buat Bapak Ibu Saudara yang ingin bersaksi atau menceritakan kebaikan Tuhan selama seminggu ini. Apakah ada? Jika ada, saya silakan waktu dan tempat. Baik, jika tidak ada, mari kita siapkan hati kita lebih lagi, dalam lagi, sebentar lagi kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian, sekali Yesus, namanya Yesus. Waktu berlimpah maupun
dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Setiap musim kehidupan Tuhan, pada Tuhan. Setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Ini setiap kerinduan kami Bapa, biarlah kami tahu Bapa, karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus kami Bapa. Biar terima kasih untuk tim Praise and Worship. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya selama 1 minggu ini? Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu Saudara bisa datang ke gereja, itu bukan suatu yang kebetulan atau suatu yang mewajibkan kita untuk datang ke gereja. Aku datang ke gereja
biar aku nggak ditanyain sama oma nanti kayak gimana. Tetapi ini adalah suatu rencana yang dari Tuhan. Kita mau mendengarkan janji-janjinya Tuhan. Karena kita berkumpul, kita berada di tempat ini bukan karena jadwal yang rutin, bukan karena kegiatan pelayanan kita, bukan karena ini hari Minggu, tetapi Tuhan punya janji yang ingin Dia genapi di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada pagi hari ini Tuhan ingin menyampaikan kepada kita satu pesan yang sangat sederhana buat kita semua, Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan kita masih mempunyai harapan. Kita masih mempunyai harapan bahwa kita bisa terus tetap melangkah di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita bisa melangkah saja, tetapi kita bisa berjalan bersama Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita di Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang 1 sampai yang ke-10. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap, begitupun seterusnya. Saya akan memulai dengan perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem kita dan di serambi-serambi itu berbagai sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu dan karena ia tahu bahwa ia telah lama jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Firman Tuhan yang disampaikan di Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-10 ini Bapak Ibu Saudara, ini merupakan pesan penting yang Tuhan sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini, bahwa kita bisa melihat slide yang pertama dulu Kak. Bahwa kita bisa melihat di sini sudah jelas dikatakan ada harapan baru dan langkah baru di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama dengan saya mengatakan harapan baru dan langkah baru. Harapan baru dan langkah baru. Kita percaya bahwa saya juga percaya di sini bahwa kita saat kita mempunyai harapan di dalam Tuhan, ada langkah baru yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita ketika kita berjalan bersama Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, pagi hari ini berbicara tentang Yohanes 5 ayat 1 sampai ke 10, kita bisa melihat, kita sudah membaca tadi bagaimana tentang peristiwa yang terjadi di hari raya orang Yahudi, dan di situ ada kolam Bethesda. Itu ada peristiwa yang sedang terjadi bahwa Yesus itu menyembuhkan orang lumpuh yang lumpuh selama 38 tahun. Itu hal yang sangat luar biasa. Pagi hari ini saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang Bapak Ibu Saudara alami, teman-teman alami pada pagi hari ini. Mungkin ada yang sedang mengalami permasalahan dalam kehidupannya, ada yang sedang mengalami pergumulan yang sangat
luar biasa. Tetapi saya mau berkata bahwa Tuhan itu melihat kehidupan kita, Tuhan itu juga peduli sama kehidupan kita. Saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami permasalahan yang mungkin belum bisa menemukan jalan keluar, tetapi kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari jalan keluar itu, bahwa Tuhan itu yang menuntun kita, menuntun langkah hidup kita untuk kita itu tetap berjalan bersama-sama dengan Dia. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu melihat kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu peduli dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan itu hari ini berkata bahwa aku datang bukan hanya untuk melihat engkau dalam keadaan kita, dalam kehidupan kita, tetapi untuk membawa kita keluar dari setiap keadaan kita. Mungkin kita saat ini sedang terjebak di dalam zona nyaman kita, zona di mana kita nggak mau bergerak atau melangkah maju. Tetapi Tuhan di sini melihat kita, mendatangi kita, menengok kita untuk membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Dan setelah kita membaca Yohanes pasal 5 ini, Bapak Ibu Saudara, di sini sudah jelas dikatakan ya Bapak Ibu Saudara, ada seorang pria yang lumpuh selama 38 tahun. 38 tahun itu bukan waktu yang sebentar Bapak Ibu Saudara, itu waktu yang sangat lama. 38 tahun. Dan itu bukan hanya sekedar yang namanya musim yang sulit ya Bapak Ibu Saudara, tetapi adalah kehidupan yang seolah-olah berhenti karena 38 tahun dia menderita sakit Bapak Ibu Saudara. 38 tahun. 38 tahun lamanya dia menderita sakit. Dia hari demi hari dia duduk di kolam Bethesda. Setiap kali air itu bergoncang Bapak Ibu Saudara, hatinya juga bergoncang gitu. Kenapa? Dia ingin sembuh, dia ingin melangkah, dia ingin masuk ke kolam itu. Tetapi tubuhnya gak bisa ia gerakkan. Dia, aku lumpuh, aku gak bisa apa-apa. Gimana aku caranya melangkah ke situ? Bagaimana aku bisa masuk ke kolam itu supaya aku bisa disembuhkan? Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang ada penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Di ayat yang pertama itu dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Lalu ayat yang kedua itu, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, dan yang menantikan goncangan kolam itu. Di sini di ayat yang pertama itu dijelaskan bahwa sesudah itu hari raya orang Yahudi. Yesus itu datang ke Yerusalem. Yesus datang bukan malah datang ke pestanya, hari rayanya, tetapi Yesus malah datang ke kolam, di mana kolam itu berisi orang-orang yang sakit yang menantikan kesembuhan. Yesus bukan datang ke pesta, Yesus nggak datang ke tempat di mana dia seharusnya berada. Kalau orang-orang berpikir, kenapa kok Yesus malah datang ke kolam yang isinya orang sakit? Kenapa Tuhan itu nggak datang? Kenapa Tuhan itu nggak datang ke pesta itu, ke hari raya orang Yahudi? Kenapa dia malah datang ke orang sakit, ke tempat kolam itu? Kenapa? Karena ada janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan, ada pesan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan, ada penyembuhan yang akan Tuhan lakukan di dalam kolam itu, di Bethesda itu Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita setiap kali mempunyai kesempatan di dalam kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita berserah, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyembah kepada Tuhan, seringkali ada yang membuat kita itu menghalangi setiap kehidupan kita, menghalangi langkah-langkah kita. Dan
Hal itulah yang membuat kehidupan kita, membuat langkah kita itu jadi terhambat. Aku ingin datang kepada Tuhan, tetapi ada satu dan lain hal yang membuat hidupku itu jadi nggak mau datang kepada Tuhan. Entah itu masalah, entah itu persoalan yang kita alami, pergumulan berat yang kita alami saat ini, entah itu lagi nggak mau atau nggak pengen deket sama Tuhan. Hal-hal itulah yang membuat kita itu sulit. Dan hal-hal itulah yang membuat kita itu menjadi penghalang kita untuk kita itu datang kepada Tuhan. Dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-1 sampai 10 ini Bapak Ibu Saudara. Pria itu lumpuh selama 38 tahun. Dan setiap kali kolam itu bergoncang, dia nggak bisa datang ke kolam itu karena dia tahu tubuhnya itu nggak bisa digerakkan, dia nggak bisa bangun Bapak Ibu Saudara. Dia tetap diam, tetap nggak mampu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita di dalam kehidupan kita sedang mengalami yang namanya permasalahan, kita yang mengalami sedang persoalan kehidupan kita, kalau kita nggak mau, kita merasa aku nggak mau datang sama Tuhan, aku nggak mau berdoa sama Tuhan, aku nggak mau berserah sama Tuhan, nggak ada perubahan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Gak akan ada langkah maju di dalam kehidupan kita kalau kita tetap berada di zona nyaman kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita setiap kali mempunyai yang namanya kesempatan di dalam kehidupan kita harus menggunakan kesempatan itu secara sebaik mungkin. Bukan ketika kita mempunyai kesempatan, nanti masih ada kesempatan selanjutnya dan selanjutnya lagi. Pagi hari ini kita melihat, kalau kita juga merasa Bapak Ibu Saudara, kita melihat orang lain mengalami yang namanya mukjizat. Tapi kok aku masih menunggu ya mukjizatnya Tuhan? Kemana Tuhan dalam hidupku? Orang lain udah mengalami banyak sekali mukjizat. Orang lain sudah mengalami yang namanya kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Tapi kok Tuhan di dalam hidupku, aku belum mengalami yang namanya mukjizat Tuhan. Lalu kita juga pernah berpikir, kita mendengarkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang di sekitar kita. Aku mengalami kebaikan Tuhan, aku mengalami yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Tapi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupanku, kok aku masih mengalami yang namanya pergumulan, kok aku belum mengalami pertolongan daripada Tuhan? Kita tilik lagi Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi, apakah kehidupan kita itu sudah mau datang kepada Tuhan? Kalau kita melihat, kita hanya melihat orang lain, kita hanya melihat orang lain mengalami mukjizat dan pertolongan daripada Tuhan. Tetapi kalau kita nggak menilik hidup kita, apakah kita sudah datang sama Tuhan atau belum? Apakah kita sudah berserah sama Tuhan atau belum? Ya gimana ceritanya kalau kita mau mengalami mukjizat dan pertolongan yang daripada Tuhan kalau kita nggak datang sama Tuhan? Dan juga kita melihat orang lain disembuhkan dari penyakitnya. Oh ini nih sakit selama bertahun-tahun tapi dia disembuhkan Tuhan. Kok aku udah bertahun-tahun juga Tuhan gak menyembuhkan aku, Tuhan gak menolong aku, kemana Tuhan? Tetapi ketika kita berseru kepada kehidupan kita berseru, Tuhan kemana? Kok Tuhan gak menolong aku? Kenapa Tuhan lebih menolong dia? Kenapa dia lebih diberkati? Kenapa hidupnya dia itu lebih melimpah-limpah? Tetapi kita melihat dulu kehidupan kita, apakah kita masih ada di zona nyaman itu? Kita masih di tempat yang sama, kita gak mau melangkah, kita nggak mau datang kepada Tuhan seperti orang yang sakit ini selama 38 tahun. Dia nggak mau melangkah, dia nggak mau beranjak dari tilamnya. Tilam itu kayak matras ya Bapak Ibu Saudara, kayak tempat, ya kayak matras buat orang-orang sakit di sana itu berbaring gitu. Dia nggak mau mengangkat dirinya, dia nggak mau mencoba berjalan, dia nggak ada kemauan, dia hanya takut dan khawatir. Dan dia hanya tahu kalau dia itu gak bisa jalan, dia gak bisa bangun. Dia gak punya harapan. Tetapi kalau kita di dalam kehidupan kita, kalau orang ini mempunyai harapan di dalam Tuhan, ketika orang yang sakit selama 38 tahun ini
mempunyai pengharapan, mempunyai kemauan untuk datang, untuk beranjak ke kolam itu, dia akan mengalami kesembuhan. Tetapi yang dilakukan orang ini, dia hanya berbaring aja Bapak Ibu Saudara. Selama 38 tahun dia mengalami yang namanya sakit. Kalau Tuhan gak datang, apakah dia sembuh? Sembuh gak Bapak Ibu Saudara? Karena dia masih berada di zona nyamannya dia. Tetapi di sini Tuhan menyatakan kesembuhan. Di sini Tuhan mengatakan apa? Maukah engkau sembuh? Di ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tuhan ngomong sama dia, kamu mau gak sih sembuh? Kau gelem ra tau mari. Dan orang itu menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia gak percaya kalau dia itu bisa melakukannya. Tuhan sudah menanyakan, kamu mau sembuh gak? Tapi orang itu, Tuhan gimana? Aku dari kemarin-kemarin gak bisa, gak ada yang ngangkat aku, gak ada yang membawa aku ke situ. Dia hanya mengandalkan orang lain. Dia gak percaya sama dirinya sendiri. Dia gak percaya bahwa dia bisa melakukannya dan ada Tuhan yang selalu menolong dia. Kalau kita lama-kelamaan seperti itu, ketika kita di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sedang mempunyai pergumulan dan kita nggak mau melangkah, kita nggak mempunyai pengharapan baru di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menunggu terlalu lama, kita nggak mau berserah sama Tuhan, kita bisa aja membuat harapan pergumulan di dalam kehidupan kita itu bisa aja mati Bapak Ibu Saudara. Mati perlahan-lahan. Kenapa kok bisa harapan itu mati? Karena kita berhenti percaya kalau sesuatu itu bisa berubah. Kita berhenti berdoa dengan iman kita. Kita berhenti berdoa kepada Tuhan. Kita hanya pergi ke gereja untuk menjalankan rutinitas kita setiap minggu. Kita pergi ke gereja itu kita nggak mengharapkan apa-apa lagi. Kita datang ke gereja, oh yaudah aku datang ke gereja, yaudah hari Minggu aku datang ke gereja, ibadah, puji-pujian, selesai yaudah aku pulang. Nggak ada pengharapan, nggak ada ekspektasi besar ketika datang sama Tuhan. Ketika membaca firman Tuhan, nggak ada kepercayaan lagi bahwa firman itu bisa mengubahkan, bahwa firman itu bisa memberkati. Dan ketika mendengarkan khotbah, ketika mendengarkan sharing, ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan, nggak ada suara kebenaran yang menembus hati, yang menembus setiap hati kita kalau kita tetap berada di zona nyaman. Kita hanya menunggu dan menunggu dan nggak tahu saatnya kapan. Kalau kita itu nggak mau bergerak, kita nggak mau melangkah, kita nggak mau berpengharapan lebih di dalam Tuhan, kita hanya menunggu dan menunggu, dan akhirnya harapan kita itu akan mati perlahan-lahan. Kepercayaan kita akan berkurang perlahan-lahan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus mendengarkan baik-baik pada pagi hari ini. Tuhan itu bukan Tuhan yang buta terhadap penderitaan kita. Bukan Tuhan yang gak melihat setiap persoalan kita, gak melihat setiap pergumulan kita, gak melihat setiap seruan kita di dalam kehidupan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha melihat Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang mendatangi kita, Tuhan yang bertanya sama kita, Tuhan yang mengangkat kita. Dan di Yohanes 5 ayat yang ke-6 itu dikatakan bahwa Yesus itu bertanya sama orang tadi, maukah engkau sembuh?
Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah mendengarkan suara Tuhan pagi hari ini? Apakah Tuhan itu bertanya kepada kita, apakah kita sudah mendengar suara Tuhan pada pagi hari ini? Bagaimana hidupmu? Apakah hidupmu mau melangkah lebih lagi? Karena Tuhan bertanya sama kita. Tuhan bertanya itu bukan untuk menghakimi Bapak Ibu Saudara. Tuhan bertanya juga karena Dia tidak tahu jawabannya Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan itu bertanya untuk menyentuh hidup kita, untuk menyentuh dasar hidup kita yang paling dalam, untuk membangkitkan harapan kita lebih lagi, untuk membuat kita itu melangkah lebih lagi. Apakah kita masih mau melangkah sama Tuhan saat kita sedang berada di zona nyaman? Apakah kita mau tetap berubah di dalam kehidupan kita, berpengharapan di dalam kehidupan kita? Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, harapan baru dan langkah baru yang saya sampaikan, Tuhan berkata bukan kita hanya berpengharapan baru, tetapi kita juga harus melangkah. Harapan baru itu masih tersedia di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya harapan baru aja yang tersedia di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu berkata saatnya kita melangkah. Kita berpengharapan dan juga kita harus melangkah. Kita berhenti. Untuk kita itu tidak hanya duduk di pinggir kolam seperti orang yang 38 tahun sakit tadi. Hanya berhenti menonton orang mendapatkan mukjizat, berdiam diri, dan tidak mengalami kuasa Tuhan. Tetapi kita mau melangkah, kita mau berpengharapan baru di dalam Tuhan. Kita akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Kita akan mengalami yang namanya mukjizat dan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara datang dengan setiap luka, datang dengan setiap yang namanya persoalan kehidupan kita, pergumulan kehidupan kita, kalau kita datang dengan kepercayaan kita, pasti Tuhan akan menyembuhkan. Kalau kita datang dengan yang namanya beban berat di dalam kehidupan kita percaya bahwa Tuhan itu akan mengangkat beban itu. Kita percaya bahwa Tuhan itu akan menolong kita. Kalau kita datang dengan putus asa, pasti Tuhan akan datang dengan kuasa yang sangat luar biasa untuk membuat kita itu terus berjalan kembali di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau mendengarkan, kita mau membaca beberapa pesan Tuhan yang sangat penting yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, yang akan Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita ketika kita mempunyai harapan baru di dalam kehidupan kita dan ada langkah baru di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mendapatkan harapan baru dan langkah baru, pertanyaannya, maukah kita melangkah di dalam Tuhan? Maukah kita terus berjalan dan bangkit di dalam Tuhan? Firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan pesan-pesan yang penting di dalam kehidupan kita. Ada beberapa pesan penting yang ingin saya sampaikan, bagaimana dan apa itu pesan Tuhan. Pesan Tuhan yang sangat penting bagi setiap kehidupan kita. Pesan penting yang pertama yang akan Tuhan sampaikan kepada kehidupan kita adalah dilihat, dikasihi, diberdayakan. Kelihatan ya Bapak Ibu Saudara? Pesan Tuhan yang pertama itu dilihat, dikasihi, dan diberdayakan. Saat kehidupan kita, di dalam kehidupan kita terus bergumul dan gak mau melangkah, kita harus mengingat satu hal Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu melihat kita, Tuhan itu mengasihi kita, dan Tuhan itu akan mengangkat kita, Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan membangunkan kita dari zona nyaman, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membangunkan kita dari titik di mana kita nggak mau bergerak, agar bisa kita itu tetap melangkah di dalam Tuhan. Di Yohanes 5 ayat yang ke-6 tadi sudah dikatakan bahwa Yesus itu berbicara kepada orang tadi, maukah engkau sembuh? Dan di poin yang pertama ini, di pesan Tuhan yang pertama ini, dilihat, dikasihi, diberdayakan.
Yesus melihat yang terluka, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Tuhan itu melihat kita secara pribadi kita. Banyak orang yang di sekitar kita melihat kondisi luar kita itu mungkin baik-baik aja. Mungkin kita senang-senang aja. Mungkin kita nggak memperlihatkan kondisi yang sedih. Tetapi Tuhan itu melihat hati kita. Orang nggak melihat isi hati kita. Orang hanya melihat, kita di luar fine-fine aja, senang-senang aja, ketawa-ketiwi. Tetapi orang nggak melihat isi hati kita paling dalam. Orang nggak melihat apa yang kita rasakan, apa yang kita alami di dalam isi hati kita yang paling dalam. Orang itu nggak akan tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu. Tuhan itu tahu apa cerita yang tidak kita ceritakan. Tuhan tahu luka yang kita sembunyikan itu Tuhan tahu. Dan Tuhan juga memahami apa yang menjadi pergumulan kita, yang nggak ada orang lain yang memahami kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan itu nggak lewat gitu aja, Bapak Ibu Saudara. Seperti orang sakit ini, dia juga nggak terburu-buru. Kenapa? Ia tidak menghindari yang namanya penderitaan. Dia juga tidak berhenti. Dia juga tidak berhenti melihat. Dia terus melihat dan bertanya. Dan Tuhan itu tidak pernah bosan, Bapak Ibu Saudara, memperhatikan setiap anak-anaknya, kita semua. Dia tahu kapan kita lelah, dia tahu kapan kita butuh dia. Tetapi tinggal kitanya aja, apakah kita mau melangkah, apakah kita mau terus berpengharapan di dalam Tuhan. Dan dia tahu bahwa kita itu gak berdaya. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, dia menjangkau kita secara pribadi, lepas pribadi, agar kita itu maukah kita terus berjalan di dalam Tuhan, maukah kita terus berada di dalam pengharapan bersama Tuhan. Lalu kasih Yesus yang mengangkat dan memulihkan. Setelah Yesus melihat yang terluka, Tuhan juga mengasihi. Tuhan tidak lepas dari semuanya itu. Tuhan melihat, Tuhan mengasihi, dan Tuhan itu mengangkat kita. Di sini di Yohanes pasal 5 ayat yang ke-1 sampai 10 itu, Tuhan tidak datang untuk menegur yang orang yang lumpuh. Tuhan datang tidak hanya untuk bertanya, kamu mau sembuh nggak? Kenapa kamu nggak mau usaha? Kenapa kamu nggak ini itu dan lain sebagainya? Dan kenapa kamu masih terpuruk? Enggak, Tuhan itu bertanya dengan penuh kasih, Bapak Ibu Saudara. Maukah engkau sembuh? Itu bukan sekedar pertanyaan yang basa-basi atau cuman kamu mau nggak sih sembuh gitu. Tetapi itu pertanyaan yang penuh kasih, Bapak Ibu Saudara. Yang di Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6 ini, Yesus bertanya dengan penuh kasih dan membangkitkan lagi kembali harapan orang lumpuh itu, bahwa dia ingin membuka kembali pintu hati, membuka kembali jalan orang itu, supaya dia tetap bangkit. Karena dia sudah lama tidak berjalan, dia sudah lama tertutup oleh kecewa, trauma, dan lain sebagainya. Dia mau orang itu tuh bangkit lagi. Tuhan bertanya dengan kasih-Nya. Setelah dia melihat orang itu selama 38 tahun lamanya, dia mengalami yang namanya sakit. Lalu Tuhan bertanya dengan kasih, maukah kamu sembuh? Tuhan gak bertanya aja lalu ditinggalkan, tetapi undangan untuk menerima kesembuhan. Tuhan gak bertanya lalu sekadar orang itu menjawab lalu Tuhan pergi. Tetapi Tuhan itu mengangkat kembali gairah, mengangkat kembali yang namanya pengharapan. Ketika kita sudah gak bisa apa-apa lagi, ketika kita sudah gak ada harapan di dalam Tuhan, Tuhan mengundang kita untuk menerima. Tuhan mengundang kita untuk menerima kuasa. Tuhan melihat kita, Tuhan mengangkat kita dan menolong kita di dalam kehidupan kita.
Tuhan mengundang kita untuk tidak hidup di dalam trauma. Tuhan mengundang kita untuk tidak hidup di dalam kecewa. Tetapi Tuhan mengundang kita untuk tetap berjalan dan berserah sama Dia. Dan kita percaya bahwa ketika Tuhan melihat kita, ketika Tuhan mengasihi kita, ketika Tuhan mengangkat kita, pasti ada rencana yang luar biasa yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan itu menjangkau kita pribadi lepas pribadi, bukan kasih Tuhan itu menjangkau kita lewat orang-orang, tetapi Tuhan itu menjangkau kita pribadi lepas pribadi kita di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu mengasihi kita dengan penuh kasih-Nya yang sangat luar biasa. Tuhan gak melihat background kita sebelumnya, Tuhan gak melihat sebelumnya yang kita alami, tetapi Tuhan melihat bagaimana kemauan kita, apakah kita mau melangkah bersama Tuhan. Lalu setelah kita melihat pesan Tuhan yang pertama, ketika kita dilihat dan dikasihi dan diberdayakan sama Tuhan, ada pesan Tuhan yang kedua yang lebih lagi untuk kita itu membangun rasa kepercayaan kita, membangun harapan kita di dalam Tuhan, yaitu bangkit saatnya kita melangkah. Dan ini itu adalah perintah yang sangat menguatkan kita untuk kita itu keluar dari zona nyaman, supaya kita mempunyai iman di dalam tindakan kita. Di Yohanes 5 ayat yang ke-8 itu dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, di Yohanes 5 ayat yang ke-8 itu adalah perintah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Perintah Yesus itu ada kuasa, bukan hanya Tuhan Yesus menyuruh, kamu bangun, tapi gak ada efek apa-apa. Tuhan itu memerintahkan, tetapi mempunyai kuasa, bukan hanya motivasi yang kosong. Tuhan itu gak hanya memberi yang namanya sekedar penyemangat, tetapi Dia berkata dengan otoritas ilahinya. Dan perintah yang Tuhan nyatakan di Yohanes 5 ayat yang ke-8 ini bukan hanya perintah yang sekedar perintah aja, bukan hanya memerintah seperti perintahan manusia, tetapi suara yang mampu membangkitkan harapan yang mati, yang mampu membangunkan iman yang sudah lama tidak mempunyai pengharapan lebih gitu Bapak Ibu Saudara. Dan kata bangunlah ini bukan hanya sekadar ajakan, tetapi ada suatu pembebasan besar ketika Yesus berkata, bangkitlah, semua halangan itu akan hilang gitu, kelemahan tubuh dan lain sebagainya, karena ada Tuhan yang memerintah dengan kuasa. Ketika kita dipanggil, ketika kita dipanggil untuk bangkit, kita dipanggil untuk keluar dari yang namanya zona nyaman, yang sebenarnya itu bukan zona nyaman, tetapi kita terikat dengan hal itu Bapak Ibu Saudara. Di sini tilam orang lumpuh itu bukan tempat istirahat, itu adalah kayak istilahnya lambang keterikatan gitu Bapak Ibu Saudara. Selama 38 tahun dia berada di tempat yang sama, dia berada di pikiran yang sama, perasaan yang sama, dan berapa banyak juga dari kita seperti itu, terjebak dalam pola pikir kita yang pesimis mungkin, terperangkap juga dalam luka-luka, kayak kita terjebak dengan luka masa lalu, terikat bahasa kerennya itu kita itu trust issue ya, dan terikat oleh doa-doa yang gak ada pengharapan lebih di dalam Tuhan. Tapi di sini Tuhan berkata, angkat tilammu, artinya tinggalkan semua yang dulu-dulu, tinggalkan semua yang masa lalu, tinggalkan semua yang membuatmu terikat, tinggalkan semua yang membuatmu gak mau melangkah maju. Jangan hanya mau disembuhkan, tetapi kita juga mau diubahkan.
Karena di sini Tuhan menyuruh orang ini tidak hanya disembuhkan tetapi juga diubahkan. Karena iman dalam tindakan, ketika kita mempunyai iman di dalam kehidupan kita, pasti ada tindakan besar yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa kita bisa berdiri, itu kita bisa maju bersama Tuhan, kita bisa berubah. Jangan menunggu orang lain yang mengangkat kita. Seperti orang lumpuh yang 38 tahun tadi. Dia menunggu orang untuk mengangkat dia menuju kolam itu. Dan ternyata selama 38 tahun itu belum ada yang mengangkat dia. Nah, ketika kita juga di dalam kehidupan kita, jangan menunggu orang lain yang mengangkat kita, yang memberdayakan kita, tetapi kita sendiri yang siap mau percaya terus kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu pesan Tuhan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kuasa bebas dari batasan. Di Yohanes 5 ayat yang ke-9 dan sampai 10 itu dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Di sini ada tantangan terhadap tradisi, karena orang Yahudi itu kalau hari Sabat ya udah nggak boleh ngapa-ngapain. Tetapi di sini penyembuhan Tuhan itu tidak tergantung dengan yang namanya tradisi, Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya batasan-batasan adat dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan itu mempunyai kuasa yang tidak tergantung kepada tradisi, terhadap larangan dan lain sebagainya. Tetapi kuasa Tuhan itu tak terbatas dan kuasanya itu luar biasa. Dan ketika orang ini disembuhkan pada hari Sabat, orang-orang itu berkata, hari ini kan hari Sabat, gak boleh kamu itu memikul tilammu. Dan orang itu berkata, ada orang yang menyembuhkan aku. Ketika dia percaya, ketika kita mempunyai pengharapan lebih dengan Tuhan, gak ada yang menghalangi kita, baik itu juga tradisi atau lain sebagainya. Ketika kita lebih sibuk dengan aturan ibadah yang ada di gereja, atau kita lebih takut melanggar yang namanya tradisi daripada mendengarkan yang namanya suara dari Tuhan, suara Roh Kudus, atau kita lebih yang namanya fokus pada tampilan luar kita daripada pembaharuan rohani kita, pembaharuan batin kita. Tuhan itu menunjukkan yang namanya kasih itu tidak terbatas secara waktu, tempat, ataupun caranya. Karena ketika panggilan kita mengikuti Tuhan, panggilan untuk kita mengikuti Tuhan, hidup yang terus-menerus dibaharui Tuhan, Tuhan itu memanggil kita tidak tergantung oleh waktunya. Oh, saat ini, jam ini, oh habis kayak gini. Tuhan itu Tuhan memanggil kita itu nggak tergantung dengan waktu dan cara dan lain sebagainya ataupun tradisi. Tetapi Tuhan itu bisa memanggil kita kapan saja. Oleh karena itu kita harus siap dan mau untuk melangkah berpengharapan baru di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita yang tidak pernah habis, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu kasih-Nya yang sangat luar biasa. Dari ketiga poin yang kita dengarkan tadi, bahwa poin yang pertama kita dilihat, kita dikasihi, kita diangkat Tuhan. Dan lalu ketika kita sudah dilihat dan dikasihi dan diangkat Tuhan, kita bangkit dan terus melangkah. Lalu ketika kita bangkit dan terus melangkah, maka akan ada kuasa Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kita tanpa ada yang namanya batasan waktu, cara, dan tempat, dan lain sebagainya.
Karena Tuhan menyatakan kuasanya kepada kita dalam kehidupan kita, itu tidak tergantung oleh apapun dan tidak terhalang oleh apapun. Karena ketika kita mau percaya dan hidup terus bersama Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita, seperti orang lumpuh yang di kolam Bethesda selama 38 tahun dia mengalami yang namanya sakit, dan dia hanya tidur di dalam tilam itu, dia hanya berada di zona terikatnya dia. Dan dia hanya menunggu orang untuk mengangkat dia hanya menunggu orang untuk melihat dia. Tetapi ada Tuhan yang datang kepada dia dengan bertanya, maukah kamu sembuh? Ketika kita mempunyai iman, percaya, dan iman itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita akan bangkit di dalam kehidupan kita. Kita meninggalkan setiap masa lalu kita meninggalkan setiap keterikatan kita, dan kita tetap berjalan menuju yang namanya jalan Tuhan yang penuh harapan, dan jalan Tuhan yang penuh dengan tujuan, dengan kuasa yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Dan sampai sekarang Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam setiap kehidupan kita pasti ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mungkin Tuhan belum nyatakan, tetapi kita harus tetap menunggu dan berpengharapan, terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya sampai di sini saja. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita ketika kita mempunyai langkah dan harapan baru di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita, melihat kita, mengasihi kita, melihat kita dengan kasih-Nya, dan menyatakan kuasanya yang tanpa batas itu kepada kita semua, supaya kehidupan kita tidak terikat dengan kehidupan-kehidupan yang lalu-lalu yang pernah kita alami, tetapi kita terus melangkah baru dan kita terus hidup baru di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan ada sedikit quotes yang ingin saya tampilkan pada pagi hari ini. Yaitu, di setiap luka dan penantian panjang, Yesus hadir membawa harapan yang terbit seperti mentari pagi, selalu baru dan tak peduli seberapa gelap malam yang kamu lalui. Amin Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan pengharapan yang lebih dan lebih di dalam setiap kehidupan kita. Dia nggak peduli apa yang menjadi masa lalu kita, yang kita alami dulu-dulu, yang kita lalui dulu-dulu, kita berada di dalam trauma yang sangat besar, keterpurukan, tetapi Tuhan itu nggak melihat itu. Tuhan melihat kita mau nggak melangkah bersama Dia dan berpengharapan baru bersama Dia. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yakin menolong kita, kita terus melangkah dan berpengharapan baru di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu terus ya dan amin Bapa. Biarlah kami terus melangkah dan hidup baru di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kami terus berpengharapan Tuhan bersama Engkau Bapa. Engkau tidak melihat apa yang menjadi masa lalu kami, trauma kami, dan masa lalu yang membuat kami terpuruk, tetapi Engkau melihat isi hati kami, kemauan kami, iman kami Tuhan. Biarlah iman tersebut Bapa dapat kami lakukan, kami dapat bertindak Tuhan sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh, berbuah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Saya serahkan kepada yang memberikan persembahan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kak dipimpin dalam doa. Mari semuanya kita bisa berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan. Berkati yang sudah bisa memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita, segala bersyukur.